Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tarsi Regina Azara. Saya berasal dari Humas Kelas A dengan NPM 25065396611. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya terhadap brand UMKM bakery yang ada di Jepara, yaitu Uleni, dan campaign yang saya buat untuk Uleni. Uleni merupakan bakery homemade yang asalnya dari Jepara, yang fokus memproduksi donat-donat, tetapi seiring berjalannya waktu, Uleni berkembang dan memproduksi roti-roti yang berasal dari sourdough. Di sini, saya melihat problem communication yang ada di Uleni, yaitu kurangnya informasi yang Uleni berikan untuk orang-orang yang ada di sekitar Jepara, sehingga orang-orang di sekitar Jepara ini kurang tahu eksistensi Uleni ada di Jepara. Di sini saya menganalisis SWOT Uleni itu sendiri. Yang pertama, untuk strength-nya dan kekuatannya, Uleni memiliki 20.700 followers di Instagram. Di Instagram ini Uleni konsisten untuk upload story-story tentang keupdatean menu-menu yang habis di setiap store dan perharinya. Uleni tercatat ada di Google Maps dan TikTok location dengan rating 4,7/5. Dan Uleni juga tersedia di GoFood dan GrabFood. Untuk weakness-nya Uleni itu sendiri, yang pertama, akun TikTok ini kurang aktif dibanding akun Instagram. Dan di akun ini hanya terdapat 37 pengikut. Dan Uleni tidak memiliki website resmi dan tidak memiliki Instagram yang fokus ke tiap-tiap tokonya. Kurangnya informasi atau package-package kerjasama untuk Uleni itu sendiri. Peluang yang ada di Uleni ini sendiri yaitu bisa berkembang, menciptakan aplikasi untuk mengakses informasi atau layanan seputar Uleni. Dan juga di layanan ini, Uleni bisa menyediakan package jika ada sponsorship atau event yang ingin bekerja sama dengan Uleni. Ancaman Uleni ini sendiri bisa dimutasi oleh brand lain dengan campaign yang lebih besar. Dan juga sering adanya misinformasi keupdatean stok-stok produk yang ada di tiap-tiap store-nya Uleni itu sendiri. Terakhir, minimnya informasi tentang kerjasama dan kolaborasi, sehingga ini menutup kemungkinan untuk ajakan kerjasama karena kurangnya informasi tentang Uleni itu. Jadi secara politik, Uleni dilindungi karena Uleni merupakan bagian dari UMKM. Lalu untuk yang ekonomi itu sendiri, untuk pasar di Jepara tentang bakery house ini sangat besar, dan juga owner Uleni ini sendiri memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan bisnis Uleni ini. Secara sosial, masyarakat di Jepara itu selalu tertarik dengan dessert-dessert seperti ini sebagai teman nongkrong, belajar maupun bekerja. Uleni secara teknologi menerapkan layanan pesan antar melalui aplikasi kolaborasi, yaitu di platform GoFood dan GrabFood. Lalu juga Uleni terbuka secara kontak person jika ada seseorang atau pelanggan yang ingin request order. Ini terdapat 88 pengisi kuesioner saya. 79,5% mereka berasal dari Jepara, dan sisanya berasal dari luar Jepara. Untuk pengetahuan tentang Uleni, apakah mereka tahu eksistensi Uleni itu sendiri, dan 78,4% mengaku tahu eksistensi Uleni, dan sisanya tidak tahu tentang eksistensi Uleni. Saya bertanya juga dari mana mereka tahu Uleni. Sebanyak 48,9% dari sosial media, 42% dari teman, 15,9% dari keluarga, 14,8% karena melewati tokonya, dan sisanya mereka tahu Uleni dari kafe titipan produk Uleni sendiri. Jadi Uleni ini menitipkan donatnya di suatu kafe di Jepara, yaitu teman menepi atau biasa dikenal sebagai TM. Sebanyak 59,1% membeli produk Uleni itu langsung ke tokonya, dan sisanya melalui layanan antar berasal dari GoFood, GrabFood, Justip atau chat admin itu sendiri. Sebanyak 86,4% mereka puas tentang media informasi Uleni ini, dan sisanya kurang puas. 65,9% menjawab mempengaruhi, dan sisanya biasa saja atau tidak terlalu berpengaruh. Tiga jenis audiens yang saya analisis yang untuk audiens Uleni itu sendiri. Yang pertama ada Gen Z, kedua milenial, dan yang terakhir ada Gen Z. Secara demografis, Gen Z ini berusia 13 sampai 28 tahun, biasanya sebagai pelajar, pekerja atau mahasiswa. Dan yang kedua ada milenial. Untuk demografis milenial berusia kisaran 29 sampai 40 tahun sebagai orang tua atau pekerja tetap. Di Gen X biasanya berusia 45 sampai 60 tahun. Biasanya Gen X ini pensiunan atau senior di suatu instansi. Dan secara psikografis, Gen X lebih berhati-hati dalam mengonsumsi gula karena menjaga kesehatan di masa tua. Lalu untuk milenial secara psikografis, biasanya milenial ini tim icip-icip karena penasaran dengan resep itu, ingin membuat sendiri gitu. Dan untuk Gen Z ini, Gen Z itu secara psikografis suka hunting dessert-dessert yang trending dan takut ketinggalan sesuatu atau FOMO. Dan secara geografis, semua audiens ini berada di sekitar Jepara atau Gen X dan milenial itu menjadi orang-orang yang terinfluence. Sedangkan secara behavioral, Gen Z ini jadi orang yang nge-influencer orang-orang di sekitarnya. Segmentasi audiens primer pada orang-orang yang menetap di Jepara dan sekitarnya. Untuk audiens sekunder itu saya memfokuskan pada orang-orang yang mengunjungi atau berkunjung di Jepara. Untuk 98,7% ini saya ambil dari data kuesioner, sedangkan untuk platform Instagram ini itu terbukti dari bagaimana Uleni menyampaikan informasi mereka. Untuk key message-nya, di key message pertama saya menjelaskan tentang latar belakang jika Jepara ini kota terpencil yang pojok di Pulau Utara Jawa, kurangnya akses fasilitas mall sehingga kurangnya terpapar eksistensi brand-brand bakery besar seperti Mongshou Spoon, Mako, dan lain sebagainya. Dan di message kedua ini saya menjelaskan problem yang ada di Jepara, yaitu orang-orang yang selalu ingin mencoba dessert-dessert trending yang ada di sosial media. Tetapi rata-rata di sosial media itu berdasarkan brand-brand besar itu tadi yang ada di mall-mall. Dan di ketiga ini, Uleni hadir sebagai solusi dari masalah-masalah tersebut, yaitu menjadi bakery homemade yang ada di Jepara yang update menu-menu terbaru atau menu-menu trending untuk masyarakat Jepara dengan harga relatif yang lebih murah. Paid medianya, Uleni bisa menggunakan fitur promosi berbayar pada platform TikTok dan Instagram. Untuk paid medianya, Uleni bisa memberikan penawaran pada customer. Setiap pembelian dengan review dan story Instagram bisa dapat potongan 10% atau bisa melalui word of mouth. Lalu untuk share media, Uleni bisa konsisten dalam update konten tentang menu-menu yang ready setiap harinya di setiap outletnya. Untuk outlet media itu sendiri, Uleni bisa membekali karyawan dan pelayanan yang konsisten sesuai dengan SOP Uleni itu sendiri. Timelinenya, di sini saya membuat campaign, yaitu Uleni untuk bekerja sama kepada pabrik dalam pembuatan parcel lebaran kepada karyawan pabrik. Dan pada parcel itu ada stempel card yang bisa dilengkapi hanya ketika mereka belanja ke Uleni. Dan jika stempel card itu sudah penuh, pengisiannya akan mendapatkan reward berupa satu produk Uleni itu sendiri secara gratis. Di sini untuk timelinenya yang di awal Januari, Uleni bisa riset pabrik, cari konsep parcel dan hadis stempel. Yang selanjutnya di pertengahan Januari, Uleni bisa menghubungi pabrik terkait untuk bekerja sama, dan pada akhir Januari Uleni bisa finalisasi kerjasama dengan pabrik itu, finalisasi desain
kartu dan parcelnya. Selanjutnya pada awal Februari, Ulani bisa mulai produksi dan menyiapkan materi promosi. Selanjutnya pada pertengahan Februari, Ulani bisa distribusikan parcel-parcel yang sudah siap ini ke pabrik-pabrik dan launch program stempel card. Selanjutnya, pertengahan Februari sampai awal Maret, program aktif stempel card ini bisa berjalan, yaitu pelanggan bisa mengumpulkan stempel saat berbelanja di Ulani. Pada 19 sampai 26 Maret ini bisa menukarkan hadiah gratis berdasarkan stempel yang sudah terpenuhi ini. Dan pada akhir Maret, Ulani bisa evaluasi tentang campaign dan bisa mengumpulkan feedback dari pelanggan. Perkirakan Ulani membutuhkan Rp22.250.000 untuk campaign ini, yaitu rinciannya 30 juta di produksi parcel, 1,1.400.000 di desain dan percetakan, 1 juta di branding dan promosi, 1.500.000 di transportasi dan distribusi, 2 juta untuk di hadiah dan program stempel, 2.500.000 untuk tenaga kerja dan tambahan, dan 3.850.000 untuk kontingensasi atau dana darurat. Ya, jadi seperti itu presentasi saya mengenai campaign yang saya buat dan juga analisis saya terhadap brand UMKM Ulani yang ada di Jepara. Terima kasih.